Saya ini dengan April Jasmine, kalau dipikir-pikir Pak, berat dapetin dia, berat. Beneran. Saya ini santri mondok dulu di Asidikia, sebelumnya saya di Sidayu Gresik, Mambaul Hisan. Biasa pakai sarung, main sinetron, ketemu cewek cakep, model, pemain sinetron, hati ser-seran, pengen, suka. Tapi apa iya bagai punuk merindukan bulan, takut cinta bertepuk, nggak ada tangan, mah Agus Buntung. Agus nih bos, tampilin dong. Itu lu nonton itu mulu lu ya, lu di TikTok nonton itu lagi lu, yang sedih lu tontonin. Berat Pak, berat. Tapi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ayat-ayatnya, diantaranya lewat Al-Quranul. Nabi Musa punya tongkat, entah di mana sekarang tongkatnya kita nggak tahu, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mukjizat Al-Quran. Al-Qurannya ada di mana? Di lemari ya Bu. Udah berapa puluh tahun itu mas kawin Quran nggak dipakai, nggak dibaca. Ayo, ada di kamar. Buat nakutin apa? Kuntilanak. Al-Quran biar kuntilanak nggak masuk nih. Ini Al-Quran biar pocong nggak berani nih. Baca, itu mukjizat. Dulu Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis, tunduk Ratu Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jangan main-main dengan kalimat itu. Itu kalimat sama saja kamu membawa baking. Tahu baking? Baking soda buat kue ya. Tahu baking? Lo jangan macam-macam ya, temen gue jenderal nih. Lo jangan macam-macam ya, temen gue nih presiden. Lo jangan macam-macam ya, temen gue nih RT. Maaf ya, ampun. Itu baking. Ini ketika kita membawa nama Bismillahirrahmanirrahim, kita minta dan kita sebut backingan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dia sewerin ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 99 kali begitu ketemu. Setia ngembus tuh. Ini laki bau banget mulutnya. Setia. Awalnya dia takut ketemu saya. Aduh enggak deh, Ustadz pakai sarung, pasti kuno. Bener, dianggapnya ustadz tradisional, pakai sarung kuno. Tapi sekarang alhamdulillah bukan cuman sarungnya, isinya dia cari. Amplop. Kadang-kadang panitia Bang Haji ada yang ngasih amplop itu belakangan. Pak Ustadz nih, kayak gitu. Saya taruh di lipetan sarung. Bini saya bilang, buka dong. Apa sarungnya? Amplop. Kebetulan dilipat di kiai-kiai dulu kan gitu. Taruh di sini takut santri ada yang nyomot. Taruh di sini wudhu takut jatuh. Akhirnya dilipat di sarung. Sekarang alhamdulillah anak udah 3. Dulu takut, nggak mau, nggak suka. Sekarang nyari. Apa modalnya? Tiup.
Iya, kabarnya. Ape. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang saya dan kita muliakan, beliau Al-Mukarram wal-Muhtaram Ki Haji Imam Bawawi yang alhamdulillah banyak memberikan informasi juga tentang pelajaran demi pelajaran. Begitu juga Ki Agus Subhan Masruri, Ki Agus Rifqatul Musta'in, beliau Ki Haji Abdul Manaf, Ki Abdul Manaf yang tadi guru saya, Ki Haji Mujib, Ki Haji Zainullah, Ki Rahmat, begitu juga Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Halama apa? TPQ, Miftahul Ulum, beliau Bapak Haji Wandi beserta keluarga. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah muliakan dunia akhirat, amin. Dibahagiakan dunia dan akhirat, amin. Dan kita semua diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus mengaji, belajar kepada beliau-beliau semuanya, amin. Allahumma amin. Orang-orang tua saya, tokoh sesepuh aparatur pemerintah, Pak RT, Pak Lurah, Pak RW, Camat, Bimas, Babinsa, Kapolsek dan Ramil baru saja di wisuda. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini nanti berkumpul lagi di surga. Amin, Allahumma amin. Istri saya tercinta, ini istri muda. Loh, istri muda ini belum tua. Yang tua kan situ. Boleh berdiri sayangku. Bu April Jasmine. Iya. Tapi jangan dipanggil ustazah, panggil aja Bu April. Sebab kalau ustazah April Jasmine, kalau disingkat jadi Upil Asin. Masya Allah, guyon ya. Hari ini di halaman TPQ Miftahul Ulum kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu peristiwa yang hebat, yang dahsyat, peristiwa yang membuat kita semua, belum ada teknologi kendaraan canggih ya, habis sudah dari sore. Dari jam 5 ya. Kendaraan hanya ada kuda, onta, keledai. Belum ada. Andai hari ini nih dunia sudah berubah, gentengan ya, uluhan berangkat ke bulan,
Dan pagi ini saya sudah sampai di Jember lagi. Percaya nggak dengan cerita orang ini? Mungkin bagaimana dulu di zaman belum ada teknologi itu, maka pantas saat itu menganggap Nabi Muhammad sudah gila, majnun, stres ajarannya. Makanya di surat Al-Isra ayat yang pertama, ini orang Jember hafal? Hafal? Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyasar kemana tuh? Nyasar ke Sentul. Itu zikir. Jadi ingat Ustadz Arifin, nyasar ke Sentul itu mah. Nadanya memang mirip. Ibu ngikut aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min innahu huwas sami'ul. Ada dua kubu nih, ada alim, ada basir. Ini yang mana nih? Innahu huwas sami'ul. Nah, kan? Tetap dua kan? Ada alim, ada basir. Alim basir. Shadaqallah. Pertama, Allah ibarat apa namanya ya, kalau kita ingin orang percaya sama kita, kita mesti nge-branding. Tahu branding? TPQ Miftahul Ulum adalah tempat pendidikan Quran anak-anak. TPQ ini kurikulumnya begini. Anak-anak di sini baru ya. Di awal ayat Allah menginformasikan kalau di Allah yang maha suci tuh, yang nggak punya kekurangan, nggak punya salah, nggak punya cacat, nggak punya aib. Dia yang maha. Karena sebentar lagi Allah mau cerita satu peristiwa yang sulit masuk ke dalam akal, tapi terjadi. Wassalam, gitu ya. Jadi kalau bicara soal Isra Mi'raj harus dengan iman, karena yang memperjalankan adalah Allah yang maha sempurna, maha berkuasa, dia yang tidak punya kekurangan. Betul? Walaupun akal sulit menerima, bahkan banyak yang menolak, kalau sudah bicara kekuasaan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Oke. Yang kedua, bukan hanya peristiwa Isra Mi'raj. Makanya di ayat ini Allah menyampaikan linuriyahu min ayatina. Emang sengaja peristiwa ini dibuat oleh Allah, tujuannya linuriyahu min ayatina. Allah mau pamerkan kekuasaannya, Allah mau tunjukkan kehebatannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu di hadapan kita umat Nabi Muhammad. Supaya apa?
supaya dalam hidup ini kita jangan putus ya, wala tayyasu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tayyasu itu kalau bahasa Jember lain lagi tuh. Pantes ibu bengong, ha? Oh, ternyata beda artinya ya. Iya, jangan putus asa. Kenapa? Allah maha segalanya. Gitu. Ibu punya anak, enak, enak apa enak? Enak ya punya anak. Pertanyaan saya, kok bisa orang punya anak? Bagaimana ilmunya? Dia bingung. Ini nggak pakai ilmu, kayaknya main tumbruk kayak kopi ini. Nah, dulu waktu kita sekolah ada ilmu biologi, Pak, Bu. Bagaimana proses pembuahan itu terjadi? Karena adanya pertemuan antara ibu dan bapak. Mana ada biologi begitu? Masa pertemuan ibu dan bapak? Antara sel telur dan sperma, betul? Begitu ya? Betul ya? Oke. Kalau Allah mau bikin sesuatu yang tidak begitu gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada emak, betul? Nabi Allah Isa ada emak, nggak ada bapak. Kira-kira di Wuluhan ada nggak yang lahir nggak ada bapaknya? Banyak. Lu mau jadi Siti Maryam? Marfu'ah, bukan Maryam. Bisa tuh. Bisa kalau Allah berkehendak, bisa. Banyak orang dikejar hutang bunuh diri, ya. Banyak orang dikejar hutang bunuh istri, ya. Banyak orang dikejar hutang bunuh suami, ya. Kenapa? Stres. Nabi Musa yang ngejar bukan debt collector, yang ngejar Fir'aun beserta seluruh pasukannya. Berangkat malam, jelang pagi, di depan laut nggak ada jalan kecuali pasrah pada keadaan. Kapal nggak ada, perahu nggak ada. Di belakang sudah terdengar suara hentakan kaki kudanya pasukan Fir'aun. Suara apa itu? Itu suara saya dong. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta dikatain kuda. Bini saya ngambek loh. Dia kalau ngambek, saya minta disuruh kawin lagi loh. Makanya dia nggak mau ngambek. Nggak apa-apa. Yang ada yang bilang nggak apa-apa tuh. Udah nggak ada jalan. Kalau pakai logika nggak ada jalan, saudara-saudara. Tapi Nabi Musa ketika diprotes oleh pengikutnya, inna lamudrakun, habislah kita hari ini, selesai, kita bakal tersusul dan kita bakal mati, kita ketangkep dan kita bakal habis dengan Firaun dan pasukannya. Tapi Nabi Musa bilang apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dengan santai beliau bilang, sekali-kali tidak akan mereka menyusul apalagi menangkap kita. Kenapa? Inna ma'iya rabbi
karena sesungguhnya Tuhanku Allah bersama dengan aku. Kita bersama RT aja tenang, bersama RW tenang, bersama lurah tenang. Tenang, lurah teman saya, urusan KTP gampang, urusan surat nikah beres, urusan yang lain. Ini Ustaz Hasan istrinya 3 nih, ngalah-ngalahin kiai. Ini Masya Allah hebat ya Bu ya. Luar bioskop nih Ustaz satu. Bayangin coba, saat itu semua orang keadaannya galau. Itu gimana sih kalau dikejar-kejar tagih utang? Galau nggak? Dikejar-kejar nih, takut nggak? Ini yang ngejar Fir'aun dan bala tentaranya. Saat itu Nabi Musa bilang, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak usah khawatir, Allah bersama saya, dan sebentar lagi Allah akan kasih petunjuk buat saya. Kita bersama Kapolsek tenang, bersama Menteri tenang, bersama Presiden tenang, bersama dengan orang yang punya jabatan bisa tenang. Bagaimana kalau Allah yang menciptakan para pejabat itu bersama dengan kita? Betul? Tenang nggak kira-kira? Dengan izin Allah, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr, maka kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Nih, ibu tahu tongkat? Suaminya punya tongkat nggak? Panjang pendek? Pendek. Masa tongkat pendek? Panjang dong. Ibu bagaimana sih? Tongkat pendek segini, panjang dong segini. Tongkat. Ibu mikirin apa sih? Isra Mi'raj udah mau Mi'raj aja, baru jam segini. Nih tongkat, ya betul ya. Sepanjang-panjangnya tongkat segini, Mbak. Aduh, tongkat segini. Mau ngapain tongkat segini? Segini paling. Dipukul ke laut, fangfalako. Masya Allah, bau banget. Makan petet itu mati. Makanya ngasih saya petet. Bau banget nih. Maaf ya, tukang son. Saya cuci 7 kali nih. Bau ya. Iya, gua akan petek tadi saat kamsar. Maaf ya Bu, enak banget tuh Bang Haji itu. Fangfalako, lautnya terbelah menjadi 2. Coba, tongkat siapa yang bisa belah laut? Hah? Yang hebat tongkatnya atau yang ngasih perintah? Kalau tongkat kan apa aja mah ada, di mana aja mah punya, siapa aja juga punya ya. Tapi kalau nggak ada perintahnya dari Allah, ya nggak akan jadi apa-apa. Coba nih Bu, tongkat bawa ke laut tuh kan deket tuh, ada laut, ibu pukul, puff. Kira-kira ibu jadi apa? Ibu jadi kelihatan nggak sehat. Ngapain mukul-mukulin tongkat di laut? Jadi stres ya. Coba. Tapi kalau yang perintahkan Allah, walaupun tongkat, dia mampu membelah laut. Bukan tongkatnya, tapi yang hebat Allah Subhanahu. Makanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjid ke masjid itu rumahnya Allah. Datang biar dekat, biar akrab. Kalau udah akrab enak, nggak perlu ngomong, Allah tahu apa yang kita mau. Persis seperti ibu mampir ke rumah temen, kalau udah deket megang dengkul aja tahu ibu mau ngutang. Ini baru begini doang nih, belum ngomong, baru mau ngutang ya. Tuh dengkulnya pegang-pegang, lagi mikir. Karena deket, nyentuh dengkul aja paham kita susah.
Bagaimana dengan Allah Subhanahu? Makanya puncak dari pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perintah sholat. Lu bingung somet? Bukan. Apa ini? Sholat. Bingung. Perintah sholat. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, ini rukun. Dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekurang-kurangnya saudara-saudara 5 kali kita minta sama Allah. 17 iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ya Allah, kita datang ke rumah tetangga 3 kali ngetok aja dibuka. Berisik nih orang, ngetok mulu nih. Mau apa sih? Pinjam dulu dah 100. 3 kali ketok pintu, berisik yang di rumah. Terpaksa dibuka pintu. Tuh duit, dah sono pulang. Bawa beli makanan. Tuh pulang, bawa buat bayaran anak sekolah. Kita punya tetangga, kita ketok berkali-kali. Lama-lama yang di dalam keluar. Ini paling tidak 17 kali kita ketok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa rahmatnya nggak turun? Tuh. Saya ini dengan April Jasmine, kalau dipikir-pikir Pak, berat dapetin dia, berat. Beneran. Saya ini santri mondok dulu di Asidikia. Sebelumnya saya di Sidayu Gresik, Mambaul Hisan. Biasa pakai sarung, main sinetron, ketemu cewek cakep, model, pemain sinetron, hati ser-seran, pengen, suka. Tapi apa iya bagai punuk merindukan bulan, takut cinta bertepuk, nggak ada tangan. Ma Agus Buntung. Agus nih bos, tampilin dong. Itu lu nonton itu mulu lu ya? Lu di TikTok nonton itu lagi lu. Yang sedih lu tontonin. Berat Pak, berat. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ayat-ayatnya, diantaranya lewat Al-Quranul. Nabi Musa punya tongkat, entah di mana sekarang tongkatnya kita nggak tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW dapat mukjizat Al-Quran. Al-Qurannya ada di mana? Di lemari ya Bu. Udah berapa puluh tahun itu mas kawin Quran itu nggak dipakai, nggak dibaca. Ayo, ada di kamar. Buat nakutin apa? Kuntilanak. Al-Quran nih, biar kuntilanak nggak masuk nih. Ini Al-Quran biar pocong nggak berani nih. Baca, itu mukjizat. Dulu Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis, tunduk Ratu Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jangan main-main dengan kalimat itu. Itu kalimat sama saja kamu membawa baking. Tahu baking? Baking soda buat kue ya. Tahu baking? Lo jangan macam-macam ya, temen gue jenderal nih. Lo jangan macam-macam ya, temen gue nih presiden. Lo jangan macam-macam ya, temen gue nih RT.
Maaf ya, ampun. Itu backing. Ini ketika kita membawa nama Bismillahirrahmanirrahim, kita minta dan kita sebut backingan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia saya wiridin ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 99 kali. Begitu ketemu setia ngembus tuh. Ini laki bau banget mulutnya. Saya tiup. Awalnya dia takut ketemu saya. Aduh enggak deh, Ustadz pakai sarung pasti kuno. Bener, dianggapnya Ustadz tradisional, pakai sarung kuno. Tapi sekarang alhamdulillah bukan cuman sarungnya, isinya dia cari. Amplop. Kadang-kadang panitia Bang Haji ada yang ngasih amplop itu belakangan. Pak Ustadz nih, gitu. Saya taruh di lipetan sarung. Bini saya bilang, buka dong. Apa sarungnya? Amplop. Kebetulan dilipat di kiai-kiai dulu kan gitu. Taruh di sini takut santri ada yang nyomot. Taruh di sini wudhu takut jatuh. Akhirnya dilipat di sarung. Sekarang alhamdulillah anak udah 3. Dulu takut, nggak mau, nggak suka. Sekarang nyari. Apa modalnya? Tiup. Bu, ibu mau nggak suaminya betah di rumah? Nganggur. Betah di rumah nganggur. Bu, nih wirid nih. Makanya Quran tuh bukan, masya Allah, bukan sekedar bacaan. Ada banyak malaikat di dalam setiap hurufnya. Ada banyak kemuliaan di dalam setiap bacaannya. Ada banyak hikmah, bahkan syifa, bahkan rahmah. Bukan sembarang bacaan. Coba nih besok nih Bu Ibu bikin kopi gak buat suami? Bikin ya. Ibu bikin kopi boleh, bikin teh boleh, bikin susu boleh, diaduk pakai sendok, bukan pakai tangan. Ini karena kebetulan saya nggak ada sendoknya. Diaduk, ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, suami saya kalau ke rumah janda nyasar, nggak jadi nyampe. Makanya Bu April nih kalau di rumah suka bikin kopi, cuman begitu meleng saya ganti kopinya, saya takut nyasar. Gitu ya linuriyahu min ayatina. Ini yang bicara Allah. Kalau yang bicara saya, yang bicara orang mungkin bisa aja loh, sulap kali loh, magic kali tuh. Tapi kalau Allah yang bicara sudah pasti benar, benar. Jadi jangan ragu. Isra Mi'raj Nabi, perjalanan yang istimewa dijalankan oleh Allah yang maha mulia, dialami oleh seorang hamba yang luar biasa, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya ulang lagi dibingung nih. Sholat aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat kepada siapa tuh? Dia yang bikin ibu bisa melihat, yang bikin kita bisa berpikir, yang bikin kita bisa bekerja, yang bikin kita bisa tahu, yang bikin kita bisa punya uang. Dialah Allah. Ingat
sebagaimana kita kalau punya tetangga yang baik kita pasti ingat. Saya punya ibu, matanya, tanya Ustaz Hasan, ibu saya kena gula, udah meninggal sekarang, tapi alhamdulillah hebatnya ibu saya, sebelum meninggal dia hidup. Iya ya, makanya dia meninggal ya. Makanya saya mau ceritain pas dia hidup, sebab pas sudah meninggal saya nggak tahu lagi ceritanya. Dia hidup, saat hidup dia kena gula, diabetes, makanya saya manis anaknya karena ibunya gula. Kena nih saraf mata, saraf matanya kena sampai puncaknya cuci darah. Ibu mending cuci piring dah, cuci piring, cuci baju suami daripada cuci darah. Mak saya tuh cuci darah tuh, kesian. Pas Covid 2021 kemarin meninggal, tanggal 11 Juli, 16 Juli bapak saya nyusul, ikut nyusul sama istrinya. Cinta sejati nih. Ya, ibu mau pergi berdua? Mau? Enggak. Katanya sehidup semati. Hidupnya saja mati. Gua yang hidup, lo yang mati. Pada saat kena gula nggak bisa ngelihat Pak, Bu, Masya Allah, kesian saya lihat mak saya. Ada satu obat bukan diminum tapi disuntik. Yang disuntik, maaf, bukan pantatnya, bukan apa namanya nih, tangannya, lengannya, tapi yang disuntik adalah bola matanya. Ih beneran, diambil suntikan ya di JSC itu Jakarta Eye Center, masuk cairan. Kayak apa sakitnya, nangis mak saya, dia nangis disuntik, saya pas turun ke bawah nangis lihat tagihan, nangis lihat tagihan banyak juga nih. Udah mata emak gua disuntik, gua suruh bayar lagi. Coba ibu mau nggak matanya disuntik saya bayarin? Nggak mau. Siapa tuh yang ngasih kita sehat? Allah. Sedikit saja Allah kasih ujian. Berapa uang kita keluar? 40 juta tuh. Saya kemarin tuh nyuntik buat emak saya tuh. Belum pas Covid. Bapak saya cari obat kita nih, biar sehat sembuh nih. Orang tua saya nih. Cari obat, gak maras, ketemu, tapi butuh waktu karena obatnya langka. Satu ampulnya berapa coba? 60 juta. Biasanya satu ampul kalau nggak Covid itu 5 juta, tapi hari itu 60 juta. Dan bapak saya butuh 23 ampul. Tapi buat orang tua saya kerjain. Tanya istri saya, yuk bayar. Begitu pas tanggal hari Jumat lah itu ya, Jumat ya Ustaz Hasan, Jumat rencana jam 9 bapak saya disuntik, jam 7 obatnya datang, jam 8:05 meninggal. Ya udah gue beli tuh 1, sekian M. Coba gimana tuh, tuh ajal tuh. Masih punya suami, masih punya istri, masih punya istri, bagaimana, senang, sedih, masih punya orang tua, andai ini mah andai. Pak Ustadz, ada tuh yang bisa ngidupin bapaknya Pak Ustadz bayar 100 miliar. Mungkin saya cari duit ke 100 miliar, gimana caranya saya bisa bayar tuh orang buat ngidupin bapak saya lagi. Bisa jadi saya jual nih Ustadz Hasan. Tapi kan nggak ada Ustadz, nggak ada. Mau 1 triliun juga nggak ada. Kalau udah meninggal siapa yang bisa ngidupin? Allah yang masih jaga ibu bapak, saudara-saudara yang masih hidup, Allah yang masih jaga suami, masih jaga istri, masih jaga anak-anaknya. Kalau disuruh bayar, gak mampu kita bayarnya, dan kita nggak perlu bayar buat melihat suami kita yang ngorok, ngiler, ngeces, nyembur,
Ini jelek-jelek begini kalau mati nggak bisa dibayar 2 triliun nih. Nyembur begitu kalau udah meninggal 2 triliun aja nggak bisa ngidupin. Mumpung masih nyembur, mumpung masih nyembur, nikmatin. Ya Allah, nih istri kalau di IG cakep, kok begitu tidur ngorok. Tapi kalau yang begini meninggal nih 100 triliun juga nggak bisa bikin dia hidup lagi. Udah nikmatin deh ngoroknya, kentutnya, harum-harum. Kentut orang hidup harum-harum. Coba kalau kentut mayat, kabur. Bener, istri saya tuh maaf nih, sehat bi. Cuman saya nggak denger tuh depannya mungkin kecil, sehat babi, begitu. Banyak nggak kedengeran, bi sehat bi, mungkin kecil sehat babi. Segitunya loh saya sama istri tuh, pokoknya asik-asik aja. Ntar kalau gue udah nggak ada, saya bilang gitu, kalau gue udah nggak ada, coba lu sedih nggak? Saya bilang gitu. Dijawab enggak. Sedih nggak? Enggak katanya. Kenapa? Karena gue bakal doain lu terus bi. Ngarep tuh biar gue duluan. Lihat ah. Ini. Coba lihat kanan kiri kita nih. Kalau bukan karena nikmat karunia Allah, mau bayar berapa kita supaya ada ibu, bapak, anak, istri, suami masih bersama dengan kita? Mau bayar berapa kita? Masa disuruh sholat aja nggak mau? Masa disuruh ingat Allah nggak mau? Disuruh zikir aja nggak mau? Nggak nyampe 5 menit kok, yakin saya. Ibu-ibu sholat nggak sampai 5 menit kan? Subuh paling 3 menit, 2 menit mungkin ya subuh. Ya kalau rokatnya mah sama 2 menitnya. Ada yang 1,5. Nggak lama-lama. Kalau 5 menit kali 5 waktu cuma 25 menit. Buat Allah 25 menit. Sementara tiap detik Allah kasih kita nikmat tanpa perhitungan, dan kita selalu berhitung saat kita menghadap dengannya. Mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj yang hari ini kita adakan menambah keimanan, ketakwaan kita, dan semakin banyak keajaiban demi keajaiban, kemuliaan demi kemuliaan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masya Allah. Izin para kiai, guru, Kiai Manaf insya Allah akan mendampingi saya ke As-Sunniyah rencananya pada malam hari ini, Pondok Pesantren As-Sunniyah Kiai Ghanim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini jadi kebaikan. 1 jam kurang lebih kita bersama. Nanti lagi Bang Haji, nanti lagi ya, insya Allah lagi ya, lagi ngetel lagi aja, nanti lagi. Udah 1 jam. Di As-Sunniyah udah menunggu ya, gantian. Insya Allah mudah-mudahan nih aman ya, nggak hujan kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi insya Allah nanti di Indosiar setiap hari pas Ramadan. Insya Allah saya hadir menemani ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sambil tidur-tiduran ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Minta maaf dengan segala kekurangan kesalahan saya dan kami semua. Selamat atas para santri, anak-anak kita yang sudah diwisuda. Semoga jadi pengamal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.